Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 27 Oktober 2021. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan memberi waktu dan kesempatan kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah-rumah kami malam ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Amin. Belas kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu ada banyak pergumulan yang sering kita alami dan kita rasakan. Bisa jadi saat ini ada masalah dengan pasangan hidup, sakit penyakit, ekonomi keluarga yang sedang labil, ataukah usaha yang berada di ujung kebangkrutan. Lalu ke pihak manakah kita akan mengadu? Dan kita percaya sebagai andalan untuk menolong kita ketika kita sedang dalam pergumulan-pergumulan seperti ini.
Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 bacaan kita malam ini menceritakan tentang kisah dua orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan dan mendengar Yesus yang lewat dan diikuti banyak orang. Kedua orang buta itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan lewat, mereka berseru-seru kepada Yesus. Berseru-seru meminta pengasihan Yesus dengan keras dan tiada berhenti. Lalu Yesus memperhatikan mereka dan oleh belas kasihan Ia menjawab harapan mereka. Yesus menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka dapat melihat lalu mengikut Dia. Ayat 34. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang kita pandang mustahil terjadi dalam hidup kita. Akan tetapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Persoalannya adalah apakah kita berhenti pada kesimpulan bahwa apa yang kita alami sekarang sama sekali tidak akan berubah. Ataukah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa Ia sanggup mengubahkan hidup kita. Dari kisah dua orang buta ini, kita melihat sebuah upaya yang sungguh-sungguh memohon pengasihan dari Tuhan. Bagi banyak orang keadaan buta mereka tidak akan dapat disembuhkan. Tetapi bagi kedua orang buta itu, pasti ada solusi dari Yesus anak Daud dalam kacamata mereka. Iman dan permohonan sungguh kepada Yesus melahirkan belas kasih Yesus. Karena itu datanglah kepada Yesus, berserulah kepadanya dan nyatakan keinginan kita secara spesifik kepadanya melalui doa dan permohonan yang tiada jemu-jemu. Janji pemulihan Tuhan pasti nyata bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari berdoa syafaat. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami datang tunduk merendahkan diri dan hati kami, mengucap syukur dan berterima kasih untuk belas kasih dan anugerah-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ketika pada malam ini Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, biarlah itu menjadi warna baru dalam kehidupan kami, untuk terus setia datang kepadamu, menaruh pengharapan hidup kami hanya kepadamu, karena kami percaya Tuhan sanggup berperkara dalam setiap peristiwa pergumulan hidup yang kami hadapi. Ya Roh Kudus, perjelaslah lebih jauh apa yang telah kami baca dan renungkan pada malam ini, sehingga boleh menjadi warna baru dalam kehidupan kami, menapaki hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan beri, terlebih khusus yang boleh dirasakan dan dialami oleh saudara-saudara kami yang malam ini, hari ini, boleh merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur berterima kasih bersama dengan Bapak Octavianus Edi Sannang, Jonathan Octavianus Ferdinand, Ibu Deborah Sampe, Bima Sulo Parinding, Cornelius Octavio Paulus Dado, Ibu Hermin Pareang, Lydia Liling Daniel, Joren Alexander Toding, Ibu Lerian Alumalan, Ibu Stepani Prayoga Putri, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tetapi hari ini mereka bersuka cita dan bersyukur atas pertambahan usia mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Berkati mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan Allah, akan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka.
Kami bersyukur bersama dengan Bapak Yusuf Timbang dan Ibu Luciana Karangan atas pertambahan ulang tahun pernikahan mereka hari ini yang boleh dimaknai dalam perjalanan kehidupan keluarga mereka. Mari berkati keluarga ini, berkati anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah melalui itu Tuhan, tingkap langit berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka dan mereka terus menata tahun baru hidup keluarga mereka dengan penuh harap hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus menopang dalam doa akan saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena berbagai-bagai hal. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu secara khusus saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui makanan, minuman dan obat-obatan, melalui cinta kasih pendampingan keluarga, perawatan para medis. Biarlah doa-doa jemaat-Mu semakin meneguhkan mereka dan kiranya pada waktu Tuhan mereka boleh pulih, mereka boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Baik mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, dirawat di rumah-rumah mereka, baik yang dirawat di rumah ini atau di tempat lain, Tuhan kami percaya Engkau ada bagi mereka. Begitu juga saudara-saudara kami yang tengah bergumul karena duka cita ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Oh Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman pengharapan mereka, agar mereka tetap kokoh teguh dalam iman bahwa Tuhan ada bagi mereka dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, buka jalan bagi mereka yang sedang berusaha, berkati usaha mereka, yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka Tuhan, yang berjuang dalam bangku studi. Tuhan, mari berkati agar supaya mereka boleh menggapai harap dan cita mereka karena Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berbagai-bagai bentuk penata layanan di jemaat-Mu ini Tuhan, mari berkati agar boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan setia Tuhan. Ya Bapa Surgawi, berkati rekan kerja-Mu di penghujung pelayanan, periode pelayanan mereka. Tuhan, beri kesehatan, kekuatan bagi mereka sekalian. Berkati jemaat-Mu dalam mempersiapkan para penatua dan diaken 3 tahun mendatang melalui pemilihan yang akan datang. Kami percaya Tuhan mereka adalah orang-orang yang Tuhan akan pakai melalui anak-anak-Mu yang akan memilih mereka. Kami berdoa berkati semuanya. Begitu juga pemerintah bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk COVID yang semakin melandai di negara tercinta ini. Tuhan, kiranya oleh belas kasih-Mu pada waktunya kami boleh hidup dalam tataran normal kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami akan istirahat. Peliharakanlah kami agar esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dan dosa kami yang terbuka di mata-Mu Tuhan. Dengarkan dan jawablah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.